Assalamualaikum. Jumpa kembali dalam pembelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Sudah siap? Yuk. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, mampu menjelaskan pengertian kelangkaan. Yang kedua, mampu mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab kelangkaan. Anak-anakku, manusia dikenal dengan makhluk ekonomi atau Homo economicus. Sebagai makhluk ekonomi, manusia tidak pernah merasa puas dan selalu terus-menerus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Saat ini, di mana jumlah penduduk semakin bertambah, tentu kebutuhan manusia pun semakin banyak. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus bekerja untuk mendapatkan uang. Kemudian, dengan uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama menunjukkan antrian di pom bensin. Sedangkan gambar kedua, orang mengantri untuk mendapatkan gas LPG. Pertanyaannya, kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Itu dikarenakan kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan terbatas, hingga menyebabkan timbulnya masalah ekonomi, yakni kelangkaan. Jadi, kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang banyak sedangkan barang yang dibutuhkan jumlahnya terbatas. Faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, keterbatasan sumber daya alam. Alam menyediakan sumber daya yang melimpah, tapi tetap saja jumlahnya terbatas, apalagi manusia mengolahnya secara sembarangan. Walaupun sumber daya alam tersebut dapat diperbaharui atau tersedia secara bebas, tetap saja akan berkurang dan lama-kelamaan akan habis. 2. Perbedaan letak geografis. Sumber daya alam setiap daerah berbeda-beda. Ada daerah yang subur, daerah yang banyak barang tambang, maupun daerah yang gersang dan kekurangan air. Perbedaan ini menyebabkan sumber daya alam menjadi langka dan terbatas, terutama bagi daerah yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. 3. Pertambahnya jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk biasanya lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan ketersediaan barang dan jasa. Keempat, keterbatasan jumlah produksi. Keterbatasan jumlah produksi menyebabkan penawaran tetap, sedangkan permintaan terhadap barang tersebut tinggi.
Sehingga selain menyebabkan kelangkaan, juga menyebabkan inflasi permintaan. 5. Bencana alam. Bencana alam yang terjadi akan merusak sumber daya alam yang ada, mengakibatkan kerugian fisik. Hal ini dapat menyebabkan kelangkaan, seperti gambar di bawah ini. Yang keenam, tidak adanya barang pengganti yang efektif. Tidak adanya pengganti untuk barang atau jasa bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan, semisal ubi yang jarang untuk menggantikan beras. Nah, apakah kalian sudah paham tentang kelangkaan? Lalu, bagaimana usaha untuk mengatasi kelangkaan tersebut? Usaha untuk mengatasi kelangkaan. Yang pertama, menyusun skala prioritas. Menyusun skala prioritas diperlukan untuk menentukan urutan kebutuhan dari yang terpenting sampai dengan yang kurang penting. Dengan menyusun skala prioritas, kita dapat melihat kebutuhan mana yang benar-benar mendesak dan harus dipenuhi. Yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam. Dan yang ketiga, memelihara dan melestarikan sumber daya alam dengan baik. Yang keempat, menciptakan alat pemenuhan atau barang pengganti. Misalnya, menciptakan pensil untuk menggantikan ballpoint. Kelima, meningkatkan pengelolaan berbagai macam sumber daya alam sehingga lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam tanah misalnya, air, atau sumber daya alam laut. Baik anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye. Assalamualaikum.